Hampir jam 5 pagi, ini kita mulai bergerak ya dari Resto Curin atau rumah makan Curin. Ini merupakan tempat pemberhentian kita untuk servis makan yang kedua kalinya. Dan ini lumayan kenyang banget ya makan di restoran Curin. Terus di sini juga ada beberapa bus tadi. Dan ini dari restoran Curin menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi masih 2 jam 44 menit lagi. Ya, kita bulatkan aja menjadi 3 jam lagi lah ya. Jadi kurang lebih kita sampai di pelabuhan jam 8 pagi. Dan ini lihat, di kacanya ini luar biasa ya, ngembun. Jadi ini di bagian interiornya cukup dingin teman-teman. Dan yang paling aku suka di daerah sini ya, di daerah Pasir Putih Situbondo, itu adalah jalanannya bagus sekali. Teman-teman bisa lihat ya, di jalanannya itu aspalnya itu bagus, rata ya, jarang-jarang aja sih ada tambelan atau jalan gelombang, terus ada bolong, itu jarang sekali. Overall jalanannya mulus, terus juga garis-garisnya lengkap. Tapi karena ini udah pagi ya, sudah banyak truk yang lewat sini dan itu harus effort untuk nyusulnya karena dia jalannya cuma satu-satu aja. Hampir jam setengah 6 pagi, ini kita memasuki pusat kotanya dari Situbondo. Dan first impression ketika masuk kota Situbondo ini sepi sekali kotanya ya, seperti tidak ada aktivitas ini. Padahal sekarang jam setengah 6 pagi dan ini hari biasa loh. Kok kayak nggak ada anak-anak yang sekolah atau bapak ibu yang mau berangkat kerja ya. Ini benar-benar kotanya sangat slow living sekali. Coba teman-teman yang tinggal di Situbondo, ada nggak? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Apa emang Situbondo sesepi ini ya pagi hari? Tuh ya kan? Ini yang lewat cuma truk-truk aja ini. Mobil pribadi ataupun motornya kok jarang sekali. Padahal jam pagi ini, jam berangkat kerja. Nah, kalau ini apa ya? Alun-alun mungkin ya bisa dibilang ya. Kalau di sini lumayan banyak warga yang beraktivitas, jogging terutama. Nah, itu dulu. Ini dia teman-teman, salah satu part yang paling aku suka kalau melakukan perjalanan ke arah Denpasar atau nyebrang ke Bali gitu ya. Ini melewati Taman Nasional Baluran. Jadi ini tuh taman nasional yang sering dijuluki dengan mini Afrika atau duplikatnya Afrika ya, karena ini kalau dia musim apa namanya kering ya, tidak hujan seperti sekarang, ini tuh dia menguning semua nih daun-daunnya, jadi kayak bener-bener kayak di Afrika. Kalau sekarang karena lagi musim hujan ya, jadi ini hijau-hijau nih. Tapi kalau kita datangnya atau lewat sininya di musim kemarau ya, ini kuning semua dan itu benar-benar mirip seperti di Afrika. Dan di sini masih sangat asri sekali. Kalau pagi sore ini masih ada monyet-monyetnya tuh. Sebelah kiri masih ada tuh, kalau teman-teman perhatikan detail, ini ada monyet yang dia berdiri duduk di pinggir jalan gitu. Sekarang jam setengah 8 pagi, ini kita baru saja memasuki gerbang atau baru bayar tiket ya di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dan langsung terlihat ini pelabuhan sepi sekali pagi hari ya. Ini ada beberapa kendaraan aja, itu ada bus DB Trans, sepertinya itu bus DB Trans yang dari Bandung ya. Nah, kalau kita ini ke arah yang dermaga ini ya, dermaga LCM ya. Nggak tahu ya, ini naiknya kapal yang LCM atau bukan, tapi kayaknya bukan ya. Karena bus yang kita naikin kan tronton, kalau naik yang LCM takutnya nyangkut. Tapi ini kita ke arah yang dermaga LCM nih. Jadi kalau dermaga LCM itu kendaraannya masuknya mundur teman-teman.
Nah, seperti kapal-kapal ini. Ini dia kalau kendaraan masuknya mundur. Mana ya contohnya ya? Lagi nggak ada yang naik sih ya. Nah, ini ada bus mention juga di sini. Terus ada banyak truk. Wow, ini kita ambil yang paling kanan. Oh, ada bus Gunung Harta juga. Itu yang dari Bandung ke Denpasar ya, yang tadi di rumah makan barengan sama kita. Wih, kita langsung ambil yang paling kanan. Kurang lebih sekitar 10 menitan ya tadi kita menunggu, dan ini sudah mulai masuk kendaraan-kendaraan ke dalam kapal. Ada satu bus mention barengan sama kita. Jadi total di kapal yang akan kita naiki itu terdapat 3 bus. Ini dia saatnya kita masuk ke kapal. Ini lihat suspensinya dari bus Gunung Harta yang di depan kita itu dinaikkan full, jadi dia jinjit ya busnya. Dan ini kejadian yang jarang loh. Aku nyebrang dari Denpasar ke Denpasar maksudnya, itu konvoy beberapa bus langsung ya, karena biasanya masuknya sendiri-sendiri. Nah itu teman-teman lihat kapal yang di sebelah itu dia masuknya mundur, jadi truknya ngadepnya ke sini. Oke, ini kita masuk ke dalam kapal. Kalau ini kita dapatnya yang tidak mundur masuknya. Jadi aku juga baru pertama kali nih naik kapal dari dermaga yang ini. Apakah ini dermaga yang baru ya? Iya sih, kelihatannya ini kayak dermaga yang baru jadi gitu. Nah ini dia, mari kita lihat bus Gunung Harta di depan kita masuk ke dalam kapal. Ini namanya KMP Jambo 10 teman-teman. Dan ini agak curam ya, ini sudut kemiringannya ya, agak mengerikan ini ya. Jadi dia turunan, terus kan seperti biasa pintu kapalnya itu agak nanjak, jadi ada sudut yang cukup tajam di tengah-tengahnya. Tuh. Untungnya ini busnya bisa dinaikkan suspensinya ya, karena kalau enggak beresiko nyangkut ini di sini nih. Oke, jadi sekarang giliran kita yang naik ke kapal. Nah, ini kita termasuk yang terakhir-terakhir banget ya. Karena ini kan body busnya panjang, jadi kayaknya ini parkirnya nggak bisa lurus nih. Harus agak miring. Loh, ini kita nggak bisa lurus karena depannya truk. Oh, dimiringin ke ujung kiri ini kayaknya nih. Wih, ngilu banget lihat spionnya. Bener-bener menguji skill driver banget nih. Oke, jadi kita baru aja diberikan sebuah pop mie. Jadi pop mie ini adalah kayak makanan ketiga kita ya, setelah makan pertama di rest area 102, kemudian di Resto Curin, dan ini kita diberikan pop mie lagi. Terus ini penumpangnya sudah hampir semuanya turun, jadi ini turunnya lewat pintu tengah ya, karena pintu depannya tidak bisa dibuka. Oke, jadi kita naik ke dek penumpang, dan ini rasanya seperti kita lagi berada di dalam goa gitu ya. Ini untuk peredamannya seperti ini teman-teman. Tuh, kayak lagi di dalam goa. Nggak terlalu lama kapalnya. Wah, ini berangkat juga nih, Tunu Pratama Jaya. Kalau kapal yang ini, dia masuknya mundur kendaraannya. Tuh, masuknya mundur. Nah, ini yang biasanya sering nyangkut bus-bus tuh, kalau naik kapal yang ini. Nah, itu juga ada bus Gunung Harta. Di kapal sebelahnya Tunu Pratama Jaya. Ntar ya, tunggu dia mundurnya jauh dulu, ntar kelihatan ada bus Gunung Harta. Di kapal KMP Samudra Perkasa ini. Nih, bentar lagi. Nah, ini dia nih.
Kelihatan nggak? Belum, dikit lagi. Itu orang duduk di situ jadi salfok ya. Itu kalau diangkat nanti dia ngeguling dong orangnya. Nah itu tuh, ada bus Gunung Harta di situ. Itu bus Gunung Harta yang tadi ya, yang barengan sama kita di rumah makan Curin. Dia masuk ke kapal itu. Sama belum berangkat juga. Nah, ini ada ruang untuk penumpang yang tidak ada AC-nya di sebelah sini. Kemudian kita juga bisa naik sampai ke tempat paling atas atau rooftopnya ya. Tuh, di atasnya juga ada tempat duduknya untuk penumpang seperti ini. Wih, cakep sekali. Nah, seru sekali ya, kita bisa nyebrang jam segini. Jadi ini tidak panas dan juga tidak gelap, jadi pas untuk cuacanya. Dan seperti inilah suasana pagi hari di Banyuwangi ya. Jam 8 pagi dengan cuaca yang cerah sekali. Tidak mendung, tidak panas. Itu. Jadi di sini tuh pelabuhannya sibuk banget ya teman-teman. Ada yang baru berangkat, ada yang langsung tiba nih. Ini kapal baru tiba. Wah, ini kapalnya kapal tahun berapa ya seperti ini bentukannya ya. Teman-teman tahu nggak nih kapal tahun berapa ini? KMP Trisakti Elvina. Tuh. Jadi dia selama jalan emang kebuka gitu ya, nggak ditutup. Nah nanti dia sandarnya di situ tuh, di situ sandarnya. Tuh lihat kapal bisa berdekatan gitu tuh. Kalau di Bakauni Merak kayaknya nggak boleh sedekat ini tuh. Klakson dari Portling 7. Kalau kita sering lihat Portling 1 dan Portling 3 di penyeberangan Merak Bakauni. Nah ini Portling 7 nih. Dia besar juga kapal ya untuk di penyeberangan sini ya. Jadi penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk Bali itu biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit teman-teman. Dan nanti di tengah-tengah selatnya ya, itu waktu akan berubah dari waktu Indonesia bagian barat menjadi waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sekarang jam 8, nanti kita sandar di Gilimanuk berubah jadi jam 9 gitu. Nah, ini berangkat juga si Portling, terus nanti langsung diisi dengan DLU di sini, Dharma Kencana 9. Tuh, jadi benar-benar pelabuhannya sibuk sekali. Ada yang berangkat langsung diisi. Gitu juga nanti ada yang datang langsung ada yang berangkat lagi. Ini kapal yang baru mau sandar ya, kosongan. Sudah kembali ke parkiran lagi dan kita lihat ya perbedaan di bagian kaca belakang antara bus yang kita naiki dan bus yang Jetbus 5. Ini kalau yang kita naiki di bagian belakangnya kacanya berwarna hitam, terus ada online booking, ada websitenya. Websitenya ada dua teman-teman, gununghartamesari.net dan gunungharta.com. Kalau yang Jetbus 5 cuma satu, gunungharta.com saja. Nah jadi gitulah perbedaan di kaca belakangnya. Sekarang mari kita masuk ke dalam lagi. Nah ini masuk dari pintu tengah atau dari pintu belakang. Ini tangganya lumayan tinggi, ada 5 step, jadi harus hati-hati dan teman-teman pegangan ya. Terus tuh lihat tuh, aduh ini sayang sekali nggak ada rak sepatunya. Dan ini penumpangnya belum naik semua ya, masih banyak yang belum naik. Dan mari kita langsung kembali ke kursi di Red Captain 2. Oke, jadi kembali memanjat-manjat seperti ini. Hap, hap, hap. Kalau aku sih termasuk mudah ya naiknya ya, tapi nggak tahu kalau ini yang duduk mungkin ibu-ibu mungkin agak kesulitan naiknya nih. Oke, kita kembali selimutan lagi. Ini aku kayaknya 70% perjalanannya tidur teman-teman.
karena emang nyaman sekali di depan sini. Terus juga AC-nya nggak terlalu dingin. Terus juga ini sandarannya bisa lumayan rebah ya. Oke, jadi kita tunggu keluar dari kapal. Sayang banget lampu sennya dibikin ngedipnya cepet ya. Oke, saatnya kita keluar dari kapal dan disambut dengan cuaca yang cerah sekali teman-teman. Nah ini juga keluarnya lumayan nih sudut kemiringannya nih. Tuh. Tapi nggak semiring tadi pas masuk sih. Seperti biasa ini suspensinya dinaikkan full supaya tidak kena bumper depan belakangnya. Tapi memang ketika suspensinya naik full itu jadi keras sekali rasanya suspensinya. Wih. Oke, tinggal yang belakang. Oke, sudah lewat. Langsung di standarin lagi suspensinya dan kembali empuk. Kembali normal. Oke, jadi dari sini ke Denpasar masih sekitar 4 jam lagi. Terpantau pelabuhan Gilimanuk Bali itu cukup sepi juga ya pagi hari. Sekarang jam 9, hampir jam 10 pagi. Tuh, sepi sekali teman-teman. Mungkin karena ini hari biasa juga kali ya, dan baru awal bulan, jadi tidak terlalu ramai aktivitas di pelabuhan Gilimanuk ataupun pelabuhan Ketapang tadi ketika kita baru nyebrang tuh. Nah itu lihat truk-truk pada mundur tuh ya. Nah, seru sekali ngeliatin masuk ke kapal dan mundur masuk kayak gitu loh. Oke, jadi ini kita keluar dari pelabuhan dan wih, apa ini? Kok ada polisi-polisi ini? Tuh, apakah bus yang kita naikin juga sama? Ada diperiksa gitu? Tuh, penumpangnya ada yang disuruh turun dong. Waduh, apa ini? Jadi tadi ada pemeriksaan, petugas masuk ke dalam bus dan ada 4 orang perwakilan yang turun untuk nggak tahu ya, kayak pengecekan gitu deh. Tapi hanya 4 orang saja, nggak semuanya disuruh turun. Jadi ya udah kita tunggu 4 orangnya itu keluar dari tempatnya, apa namanya, mungkin lobinya dari pelabuhan kali ya. Pengecekannya di sana, baru nanti kita berangkat lagi. Oke, kurang lebih sekitar 10 menitan tadi ya kita berhenti untuk pemeriksaan di pintu keluar pelabuhan Gilimanuk Bali. Udah lama nggak kayak gitu deh, karena beberapa kali terakhir aku ke Bali itu tidak ada pemeriksaan sih, karena mungkin karena malam ya. Dan ini kita ke Denpasar tersisa 126 kilo lagi. Nah ini tuh kita belok ke kanan untuk masuk ke SPBU. Ini SPBU punyanya Gunung Harta. Jadi kita bisa masuk dari pintu keluar seperti ini. Terus tentunya kita akan melakukan pengisian bahan bakar. Juga kalau ada penumpang yang mau ke Singaraja, itu di transitnya di sini teman-teman. Gitu. Nah, ini juga masuk ya bus Gunung Harta yang tadi barengan sama kita. Dia baru selesai pemeriksaan dan tentunya melakukan pengisian bahan bakar juga di sini. Tapi kalau bus yang ini ada penumpang yang menuju ke Singaraja, jadi ada yang turun di sini penumpangnya. Disusul oleh bus Gunung Harta yang satu lagi. Jadi ini kita ada 3 bus saat ini ya, sama seperti waktu di Resto Curin tadi pagi. Loh, kok yang Jetbus 5 duluan itu yang selesai isi solar ya? Padahal kita duluan yang ngisi ya. Mungkin dia ngisinya lebih sedikit kali. Kita melanjutkan perjalanan kembali setelah pengisian bahan bakar kurang lebih 10 menitan. Dan ada satu lagi yang aku suka ketika melakukan perjalanan menuju ke arah Denpasar, yaitu kita akan memasuki Taman Nasional Bali Barat. Jadi selama perjalanan kita melewati 2 taman nasional sekaligus ya, Taman Nasional Baluran dan juga Taman Nasional Bali Barat.
Seru banget teman-teman, apalagi melakukan perjalanannya naik bus Gunung Harta yang ini ya. Jamnya tuh udah terang semua ketika kita melewati Taman Nasionalnya. Ya, ini dia kita berada di dalam Taman Nasional Bali Barat dan di sini tuh tidak ada sinyal ya teman-teman. Jadi ya udah kita benar-benar menikmati ketika lewat sini ya. Dan juga sama seperti di Baluran, di sini juga di kanan kirinya masih banyak monyet-monyet yang standby untuk meminta makan dari pengendara yang lewat. Kalau diperhatiin ya, itu waduh ada pohon tumbang lagi. Waduh, ini sepertinya baru ini dia tumbangnya. Seru sekali, ini kita bisa konvoy bersama bus Gunung Harta yang Jetbus 5 Volvo juga. Ini dia dari Bandung, ini lewat selatan atau lewat utara ya teman-teman? Ada nggak teman-teman yang pernah naik bus Gunung Harta yang ini? Dia lewat utara atau lewat selatan? Kayaknya aku tertarik juga untuk coba nih. Nah, mendekati pusat kotanya dari Tabanan,
Ini langsung terpantau padat sekali nih teman-teman. Waduh, ini nggak tahu ya padatnya memang sampai ke pusat kotanya atau emang gara-gara ada truk yang pelan banget aja jalannya. Tuh, kalau dari sini sih masih kelihatannya truk yang pelan banget ya. Mulai terlihat bus-bus yang berangkat dari Denpasar menuju ke kota tujuannya. Ini kita hampir berada di pusat keramaiannya dari Tabanan ya teman-teman. Denpasar sekitar 1 jam lagi dari sini. Dan ini udah ada terlihat Transmetro Dewata. Dia dari terminal Persiapan Tabanan menuju ke Kute ini, Sentral Parkir Kute. Wih, bertemu dengan bus Surya Bali. Ini busnya yang pernah aku naiki 2 kali ya, bawa motor sekali. Dan ada mention juga, itu bus yang pernah aku naiki dulu. Barengan dong dia. Sekarang bertemu dengan bus Tamijaya. Ini juga yang pernah aku naiki dari Jogja menuju ke Denpasar. Jadi bus berangkat dari Denpasar itu hampir barengan ya jam segini. Jadi sekarang kita berada di persimpangan. Ini kalau untuk kendaraan besar, kayaknya mobil juga deh. Sekarang harus belok kiri dulu, tidak boleh lurus. Jadi kalau bus atau truk itu belok kiri untuk menuju ke Terminal Mangui. Kalau mobil itu sebenarnya bisa lurus, tapi kayaknya lagi nggak bisa deh. Jadi semua mobil, terus juga kendaraan besar itu wajib belok kiri. Dan ini terlihat ada bus Pahala Kencana. Ini sepertinya Pahala Kencana yang menuju ke Jakarta ya teman-teman. Aku juga udah pernah naik Pahala Kencana dari Jakarta ke Denpasar. Dia servis makannya juga di Resto Curin. Tuh kan, untuk mobil pribadi nggak bisa lurus kan. Nah itu Karimun bandel aja tuh, nggak boleh lurus itu harusnya tuh. Nah jadi semuanya wajib belok kiri. Dan ini dia, kita memasuki Terminal Mangui di Badung, Bali. Ini merupakan salah satu terminal favoritku karena ini terminalnya besar, kemudian bersih sekali, 24 jam ada petugas di sini, dan 24 jam kita tiba di Terminal Mangui itu bisa dipastikan aman sekali teman-teman. Jadi ini salah satu terminal paling the best lah menurutku saat ini. Dan di shelter keberangkatan Terminal Mangui ini sudah ada bus Pahala Kencana loh. Wow, jadi dia ada berangkat beberapa bus, kemudian ada Keramat Jati juga, dan tidak ada lagi. Jadi hanya ada 2 bus itu saja di shelter keberangkatan dari Terminal Mangui. Kalau di sisi sebelahnya biasanya ada bus Gunung Harta. Ah itu dia, bus Gunung Harta yang rute ke Lumajang atau Jember ya. Dia ada parkir di sebelah sini. Kita di persimpangan, kalau ke kanan ini ke jalan kargo. Jadi jalan kargo ini kayak lingkar luarnya gitulah. Jadi kalau truk atau bus yang mau langsung nyebrang ke Lombok itu biasanya belok kanan. Nah ini kita lurus mengarah ke kota Denpasar. Kalau bus Gunung Harta nanti dia terakhirnya di jalan ini ya, Cokro Aminoto. Jadi nggak sampai ke Denpasar. Kalau ada penumpang yang mau ke Denpasar atau ke Kute gitu ya, itu ada shuttle-nya. Nah ini dia teman-teman, kita tiba di kantornya dari Gunung Harta, disambut dengan hujan
rintik-rintik. Nah ini dia tuh, banyak sekali bus di sana. Dan jam segini tuh lumayan crowded karena ada bus yang datang seperti kita, dan juga ada bus yang mau berangkat gitu. Nah nggak tahu nih parkirnya bagaimana ini, karena ini ada yang belum selesai menurunkan penumpang. Oke teman-teman, jadi seperti itulah perjalananku kali ini bersama bus Gunung Harta dari Jakarta menuju ke Denpasar. Perjalanan yang lumayan cepat ya, karena lebih cepat dari jadwal seharusnya, yaitu tibanya jam 4 sore. Kita lebih cepat sekitar 2,5 jam lah, itu bagus banget. Dan itu merupakan bus terbaik menurutku sekarang di jalur dari Jakarta ke Denpasar ya. Jadi kita bisa pilih mau tarif yang paling murah itu dapat bus yang nyaman sekali juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Denpasar ataupun sebaliknya, Gunung Harta adalah bus yang sangat aku rekomendasikan. Dan bulan November ini aku kayaknya kontennya agak berkurang karena pengen menurunkan sedikit intensitas kontennya supaya bisa sedikit lebih refresh badan ya. Dan sekarang aku berada di villa yang villanya bagus banget. Jadi mencari inspirasi untuk rumah industrial teman-teman. Oke, jadi gitu aja video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah ikutin dari part 1 dan part 2-nya. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.